11. Oke. Ya, sering yang IPS ya, kita pindah dulu. Ya. Oke, jadi terakhir sampai sini kita terakhir nggak di sini ya, terakhir di kelas. Nah, kita sudah mengerjakan exercise 6A. Nama ini cuma ini ya. Ya, akhirnya kemarin saya lupa ngecek yang nama. Tapi insya Allah kalau 6B udah bisa, nama juga sudah bisa ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa notasinya ya. Kita bisa gunakan Y aksen seperti ini atau F aksen X, bisa juga DX. Ini dua notasi yang artinya sama lah. Oh ya, kemarin juga kita bahas tentang turunan kedua ya. Turunan kedua ini secara notasi, saya tambahkan aja. Kita bisa tuliskan turunan kedua ini sebagai, buat yang belum, jadi turunan kedua itu adalah turunan dari turunan gitu ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, Y aksen atau F aksen X or dy dx like this is called the derivative or the first derivative ya. Artinya ini adalah disebut turunan atau turunan pertama gitu ya. Nah, kalau turunan pertama nggak selalu disebutkan gitu ya pertama, karena sudah dipahami, dia sudah mafhum bahwa dia kalau disebut turunan adalah turunan pertama. Nah, ada yang namanya turunan kedua, second derivative. Second derivative. Nah, second derivative itu adalah turunan kedua, yaitu turunan dari turunan gitu ya. So if we have, let's say, example. Okay, nanti example-nya. Notasinya dulu. So the notation is like this. If we have y, if we have the function y, then y accent is the first derivative. Y accent, double accent is kayak gini, is the second derivative. Yeah, so this is the second derivative. Saya ulang ini untuk yang kemarin belum ada ya. Second derivative. Yeah, also we can use, okay, if we have f of x, then f double accent of x gitu ya, is the second derivative. Or if you use the other notation, dy dx seperti ini, maka turunan keduanya adalah, ya artinya gini ya, turunan kedua ini kan turunan dari turunan gitu ya. Jadi kalau kita punya y, turunannya adalah dy dx gitu ya. Nah, artinya y-nya gitu yang kita turunkan. Nah, turunannya lagi ini kita tuliskan seperti ini. Turunan keduanya ini kita tuliskan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, d kuadrat y dx kuadrat. Nah, ini adalah is the second derivative-nya. Nah, penulisannya seperti ini, ya ini lebih ke kurang lebih seperti ini ya penjelasannya. Ini saya bisa tuliskan seperti ini ya. dx ini saya bisa tuliskan dx dari y gitu ya. Maka turunannya lagi ini kita bisa tuliskan dari ini gitu kan. Maka ini kita satukan notasinya jadi di atas d-nya saja yang kuadrat gitu ya. Kemudian bawahnya dx kuadrat. Nah, ya ini nggak usah terlalu dipikirkan ya. Yang jelas kalau kalian lihat seperti ini, nah ini ataupun seperti ini gitu ya,
atau f aksen seperti ini, f double aksen seperti ini, maka itu adalah second derivative. Ini asal usulnya kenapa penulisannya seperti ini, bukan kuadrat dua-duanya, x-nya gitu ya. Ya, ini kurang lebih penjelasannya seperti ini gitu ya. Nggak usah terlalu dipikirkan, saya jadi. Nah, yang jelas adalah tadi ya, notasinya. Kalian harus mengenali y aksen atau f aksen, atau dx itu adalah derivatif, ya, atau first derivative dengan kata lain. Dan kalian harus perhatikan bahwa f aksen ini tidak sama dengan f pangkat min 1 gitu ya. Kalau yang kanan ini adalah inverse dari fungsi. Ini bedakan. Kalau aksennya ada double seperti ini, maka dia second derivative, turunan kedua. Jadi kita turunkan, itu turunan pertama, kita turunkan lagi, turunan kedua. Kalau diturunkan lagi, apakah turunan ketiga? Dan seterusnya gitu ya. Ya, seperti itu. Cuman kita biasanya tidak sejauh itu gitu ya. Kita tidak jauh itu, paling jauh sampai second derivative biasanya. Mungkin third derivative akan ada gitu ya, cuma nggak akan digunakan. Artinya ya nanti mungkin kita bisa lihat ya pas di integration bisa jadi ada kita turunkan sampai 3 kali gitu ya. Tapi itu kita tidak sebut sebagai third derivative. Maksudnya kita pembahasannya bukan third derivative gitu ya, bukan turunan ketiga, hanya sampai turunan kedua saja ya. Oke, next. Ini adalah yang kemarin kita bahas, yaitu using gradient ya. Jadi if we have, if we want to find the gradient, jadi applying differentiation kemarinnya bahasa saya. Applying differentiation. Find gradient. Okay, to find gradient and also to find tangents and normals ya. Nah, oke, kayak yang pertama bagaimana kalau finding gradient ini kita tinggal ubah saja menjadi seperti ini kurang lebih ya. Jadi let's say we have something like this. Y equals ya ini misalnya X, ya ini yang sederhana aja ya. Y equals X squared. Find the gradient at point, yeah, let's say 0,0 and then 2,4 and negative 3,9 and so on ya. Then we just need to find the gradient, we just need to find the derivative. So for part A, we just need to find the derivative. So y-xn or dy dx equals to x ya, turunannya x kuadrat turunannya 2x. Kemudian untuk mencari gradiennya, so for part A the gradient equals 2 times 0 ya, which is 0. So the gradient is 0. For part B the gradient, yeah, let's say this is m0 because it is at the point where x equals 0 ya. Next one, let's say m2 because the x coordinate is 2. So this is 2 times x, which is also 2. So 2 times 2 equals 4. The gradient is 4. And at point C, negative 3, which is 2 times negative 3, which is negative 6. Yeah. So that's the gradient. Yeah, there are some variation ya, but ya buat yang kemarin masuk silahkan tanya teman ya. Kemarin saya sudah memberikan contoh lain untuk variasinya. Nah, now let's go to the next one, next step ya, which is to find the tangent ya, the equation of tangent. So remember that the tangent is garis singgung, which is something like this.
Yeah, let's say we have a curve like this, and we want to find the tangent at this point, let's say. So something like this. Yeah, we want to find the equation of this one ya. Ya, kita mau cari persamaan dari garis ini. Okay, how to find the equation of such graph? Yeah, let's say this is x, y equals x. X squared plus 2x minus minus 3, let's say. Yeah. Yeah, let's say this is the equation of the curve, of the quadratic curve, and want to find the equation of the tangent at this point. Yeah. How to find the equation of such line? Yeah, remember, if we have a line, kalau kita punya sebuah garis, and you want to find the equation, then we have two ways. Yeah, we have two ways to find the equation. The first one, so finding equation of line. Yeah. Equation of lines. Yeah. There are two ways that we can use. Yeah, at least two ways. The first one is if we have 2 points. Yeah, if we know if there are 2 points given. Yeah. If there are 2 points given, then we can find the equation by using this equation. Ya, yang ini ya. Ya, or alternatively we can find its gradient first. Ya. Okay, this is the first one. If we are given 2 points, but in this case we are only given 1 point, which is this, and nothing else. Yeah. Yeah, but actually there are one more thing that you can find here, which is the gradient, just like the previous one. Jadi kita sudah tahu di sini kalau kita punya kurva, kita punya persamaan dari kurva tersebut, kita bisa mencari gradiennya di titik manapun, gitu ya. Kita bisa mencari gradien di titik manapun, termasuk di titik ini. Maka apa? Maka gradien garis singgung sama dengan gradien di titik ini, maka kita punya gradiennya, gitu. Kita bisa cari gradiennya. Nah, kita gunakan yang satu lagi, cara satu lagi untuk mencari garis, gitu, yaitu if we are given 1 point. Oops. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Maaf. Oh, di HP saya masih gabung ya. Ya, jadi mohon maaf. Ini masih ada nggak di layar kalian? Masih. Oke. Ya, maaf tadi saya terburu-buru ya karena laptopnya mati. Saya chargernya ketinggalan. Jadi mudah-mudahan tadi ada yang sudah screenshot ya, atau atau mudah-mudahan lebih baik kalau kalian masih ingat gitu ya. Nah, jadi tadi to find the gradient of a line, untuk mencari gradien, untuk mencari gradien persamaan, persamaan garis singgung, to find the equation of a tangent line, we need to find its gradient and the point ya. Karena untuk mencari persamaan sebuah garis lurus, kita punya 2 cara. Jika diketahui 2 titik, maka kita bisa cari dengan rumus yang tadi saya tuliskan. Jika diketahui cuma 1 titik dan 1 gradien, jika diketahui titik dan gradien gitu ya, 1 titik dan gradien, maka kita bisa gunakan yang satu lagi ya, yang baru saya mau tulis, yaitu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk mencari gradien garis singgung. Nah, dengan titiknya kita cari dan titik yang kita cari dan
gradiennya kita cari dengan turunan gitu ya, dengan cara yang di atasnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf contohnya terpotong karena keterbatasan teknis. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, berarti Senin ya. Kalau kita lanjutkan Senin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Ya, oke.